Hai, gimana kabar kalian? Dalam dunia fotografi, ada banyak banget opsi atau pilihan ketika kalian mau upgrade gear kalian atau membeli gear baru untuk mensupport kegiatan berfoto kalian. Tapi dari banyaknya pilihan di luar sana, nggak semuanya itu recommended buat kalian beli. Bahkan di antaranya ada yang kalau kalian pakai. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan bahas 5 item yang harus banget kalian hindari kalau kalian mau beli barang untuk kegiatan berfoto kalian. UV filter. Ini biasanya jebakan Batman buat para pemula sih. Dan aku juga pernah kena. Jadi UV filter ini sebenarnya adalah filter, jadi bener kayak gini. Dan tengahnya itu ada kaca, kacanya itu bening gitu. Nah, biasanya UV filter ini digunakan untuk melindungi bagian depan lensa. Dan biasanya kalian beli filter kayak gini itu karena kalian baru masuk ke toko, kalian mau beli lensa, terus ketika kalian mau bayar, itu kalian ditanyain nih sama yang punya toko. Ininya dia menjelaskan kalau kalian butuh UV filter ini supaya bagian depan lensa kalian nggak kena karet. Tapi aku harus bilang guys, menurutku UV filter ini agak nggak berguna gitu. Karena kalau kalian emang pengen lensa kalian terlindungi dan kalian takut lensa kalian kena karet, ada opsi yang lebih baik. Namanya adalah lens hood. Lens hood itu bentuknya kayak gini, atau kayak gini, atau kayak gini. Dan itu menurutku lebih bagus karena satu, dia ada bener-bener di depan lensa, jadi ada space dari lensa kalian, ini ada majunya dikit gitu kan, jadi itu lebih aman buat menghindari dari scratch, menghindari dari kehantam gitu misalkan. Tapi ya emang nggak bisa menghindari dari debu sih. Kalau menghindari dari debu ya harus kalian. Jadi intinya kok kalian memang takut lensa kalian lecet, kalian bisa pakai hood, atau kalau kalian buat storage, buat penyimpanan, kalian mau sesuatu yang compact, pilihan yang lebih baik adalah lens cap atau tutup lensa kalian. Nah, itu terbaik. Tripod low budget. Dulu aku sering banget beli tripod murah kayak gini. Kalau ditanya alasannya ya karena nggak punya uang sih. Tapi aku mulai merasa boros ketika terus-terusan beli tripod kayak gini. Karena kalau tripod kayak gini aku pakai, biasanya tuh bertahannya cuma sekitar 6 bulan mungkin. Itu 6 bulan tuh udah bagus banget. Kadang kurang, kadang 3 bulan udah ganti, kadang sebulan udah ganti, kadang beberapa kali pakai udah ganti gitu. Bahkan pernah ada kejadian kameraku itu mau jatuh karena tripod kan kaki 3 gitu ya, itu ada salah satu kakinya yang patah gitu. Jadi itu posisi bener-bener mau jatuh tripodnya gitu, jadi uling tripodnya gitu. Dari situ aku menyimpulkan bahwa ya tripod kayak gini meskipun bisa dipakai, ya tetap nggak worth it gitu buat jangka panjang. Dan pertanyaannya, apakah kalian mau mengorbankan kamera kalian yang harganya jutaan buat dipakein ke tripod yang kayak gini gitu? Dan akhirnya sekarang aku pakai tripod ini tripod Beko. Harganya lumayan mahal, bahkan sekarang lebih mahal lagi karena kayaknya barangnya udah mulai susah dicari. Tapi tripod ini udah aku pakai hampir mungkin 5 tahunan dan ini masih oke. Jadi lebih baik kalian di yang mahal sekalian kok buat tripod, tapi kalian bisa pakai jangka panjang. Baterai KW. Nah, kalau yang barang ketiga ini aku harus lurusin dulu ya. Yang aku maksud di sini adalah baterai KW. Jadi baterai yang bilangnya ori, bahkan ada logonya, tapi baterai ini ternyata KW alias ini abal-abal gitu. Jadi kita nggak baru bahas baterai third party kayak misalkan Kingma ini, atau misalkan buat Wasabi katakanlah. Kita nggak baru bahas yang baterai kayak gini karena
Kalau baterai kayak gini aku udah pakai bertahun-tahun nggak ada masalah, dan aku pernah ketipu beli baterai kayak gini. Itu aku ingat banget, itu aku awal-awal belajar foto, baru punya kamera 60D, terus cari baterai cadangan dong di internet dong ya, dan ada tulisannya baterai Canon, harganya cuma 100.000 sekian. Tapi karena waktu itu nggak tahu ya, dikira gitu. Sebenarnya dari awal udah agak curiga sih karena tulisan di belakang baterainya itu blur gitu. Jadi ini aku udah indikasi ini kayaknya nggak bener gitu kan. Tapi ya karena udah terlanjur dibeli ya kita pakai gitu kan. Udah dipakai sekitar mungkin kurang lebih seminggu, tiba-tiba baterainya drop. Jadi kita cas 100%, begitu dipakai langsung turun ke 50 gitu. Dan setelah itu karena kita belinya online, otomatis kita kontak sellernya dong ya. Kita kontak sellernya, kita jelasin, dan ya akhirnya kayak dibuat mainan sama seller gitu. Dia bilang, oh ini yang barangnya nggak bergaransi lah, suruh kontak pabriknya sendiri lah. Yang lebih parahnya adalah kita lihat di packagingnya itu nggak ada kartu garansinya. Jadi ibaratnya ya udah gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi permasalahannya adalah meskipun ya lagi-lagi kalau beli baterai yang kayak gitu kan gacha ya, kalau kebetulan kalian dapat apes barang jelek gitu ya kalian harus tanggung sendiri gitu. Beda kalau kalian beli baterai third party kayak Kingma kayak gini atau Wasabi gitu ya. Ini bukan sponsor, cuma kalau Kingma ini dia punya jaminan 6 bulan. Kartu garansinya ada, alamat pengirimannya jelas, dan ada kontak supportnya juga. Jadi good. Card reader kematian. Oke, yang keempat ada card reader. Aku yakin kalian udah pernah lihat card reader yang kayak gini. Itu modelnya kayak gini. Biasanya kalian akan menemukannya di toko-toko yang jualan pulsa, dan itu nggak cuman kurang berguna, tapi itu bahaya banget karena card reader yang model kayak gini itu rawan banget bikin SD card kalian korup gitu. Jadi aku pernah suatu kali ngejob seharian full, selesai, waktu selesai ngejob kita mau ngopi data gitu kan dari kamera kita ke laptop gitu. Bayangin betapa terkejutnya kita semua ketika temanku ngeluarin card reader yang modelnya kayak gitu. Jadi bayangin kalian udah ngejob sehari full, pagi sampai sore sampai malam, dan di akhir sesi job kalian akan ngopi seluruh data kalian pakai card reader yang modelnya kayak begitu gitu. Itu kita ketar-ketir juga kan. Tapi untungnya waktu itu aku bawa kabel data, jadi jauh lebih safe daripada kalian pakai card reader ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau pakai kabel data, ribet lah, harus olor-olor kabel lah dan segala macam, ya please enggaknya kalian beli card reader yang proper. Mahal dikit nggak apa-apa, yang penting file kalian nggak korup. Tapi card reader atau kabel manapun nggak akan bisa menyelamatkan kalian kalau memory card kalian bermasalah. Jadi item yang kelima adalah memory card KW. Memory card KW. Untuk memory card ini memang susah untuk dibedain ya, kecuali kalian udah beli barangnya dan kemudian kalian pakai. Biasanya baru ketahuan. Ketahuannya gimana? Jadi biasanya kalau memory card KW itu kecepatan read or write-nya itu lambat banget. Bahkan ada beberapa kasus yang size-nya atau kapasitinya yang di memory card-nya sama yang ada di packaging itu beda. Itu yang parah sih, yang KW parah sih. Dan sepengalaman gue ya, yang banyak banget KW-nya kayak gini itu merek SanDisk sih. Ini bukan buat diskredit mereka ya, cuman nggak tahu kenapa, mungkin karena merek SanDisk itu terkenal, sering banget nemu kawinan SanDisk gitu. Jadi ya intinya untuk menghindari hal yang seperti ini, usahakan kalian beli di toko yang terpercaya. Kalau kalian misalkan suka belanja online kayak saya, ya mending beli di official store-nya sekalian, karena ya itu tadi, untuk membedakan mana produk yang original dan yang KW itu kalau sebelum kalian pakai barangnya sendiri itu agak susah gitu. Jadi ya intinya hati-hati aja lah ya. Dan itu dia tadi 5 item yang harus kalian hindari waktu kalian shopping kebutuhan fotografi kalian. Terima kasih udah menonton, jangan lupa di like dan subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.